Salam sejahtera. Video pembelajaran ini kita buat menggunakan HP. Diklat ini diselenggarakan oleh Gumun bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha dan Estekip Trenggalek. Pada kali ini kita akan belajar saluran dan sistem transmisi pada semester 5. Ratna Dewi dari Prodi Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha. Tujuan pembelajaran: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan saluran transmisi. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan sistem transmisi. Saluran transmisi adalah suatu perangkat atau media yang berguna untuk membawa sinyal. Sistem transmisi adalah sistem yang bertujuan membawa sinyal informasi dari pengirim ke penerima melalui media transmisi yang berjumlah satu atau lebih. Contoh aplikasi saluran dan sistem transmisi. Saluran sangkar digunakan untuk daya tinggi pada frekuensi rendah. Fungsinya mirip dengan kabel koaksial besar. Tegangan tinggi listrik PLN adalah salah satu contoh saluran transmisi. Saluran transmisi TV yang merupakan stasiun pemancar bertujuan memancarkan sinyal RF yang membawa sinyal informasi berupa gambar dan suara, sehingga dapat diterima oleh penerima TV di daerah yang tercakup oleh pemancar TV tersebut. Berikut adalah gambar dari stasiun pemancar televisi, dimulai dari stasiun pemancarnya, kemudian melalui perangkat, kemudian dikirim ke antena. Nah, dari antena nanti kita dapat menerima sinyal informasinya. Microchip antena MIMO yang terdiri dari dua antena patch berbentuk persegi digunakan untuk komunikasi pada area nirkabel. Berikut adalah gambar dari microstrip antena MIMO berupa satu lembaran PCB yang berguna nanti untuk mentransmisikan sinyal informasi secara nirkabel. Contoh lain adalah antena ke TV dihubungkan oleh kabel sebagai saluran transmisi. Berikutnya kita akan lihat apa saja media transmisi. Apa saja media transmisi? Media transmisi ada dua macam. Yang pertama media transmisi fisik, yang kedua adalah media transmisi non-fisik. Media transmisi fisik merupakan suatu media yang dapat dilihat atau dipegang dan dapat diukur besaran fisisnya. Jenis media fisik yang sering digunakan yaitu kawat terbuka dan kabel. Seperti ini, misalnya perangkat komputer kita terhubung satu dengan yang lain lewat kabelan biasanya ya. Kemudian antara satu komputer dengan printer misalnya, itu terhubung juga oleh kabel. Nah, itu salah satunya adalah contoh dari saluran transmisi yang bentuknya fisik. Media transmisi non-fisik merupakan suatu media yang tidak dapat dilihat fisiknya, yang berupa udara atau ruang bebas atau free space disebut. Sistem transmisi dengan media non-fisik merupakan sistem transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai penyalur informasinya. Gelombang radio terdiri dari garis-garis gaya medan listrik dan garis-garis gaya medan magnet yang merambat di ruang bebas dengan kecepatan cahaya, yakni 3 × 10⁸ meter per detik. Media transmisi non-fisik itu seperti yang kita banyak pakai pada saat ini. Misalnya handphone kita terhubung dengan provider dari penyedia internet, kemudian misalnya komputer terhubung dengan printer.
lewat Bluetooth misalnya. Nah, itu salah satu contoh dari media transmisi yang non-fisik. Jadi kita tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Tapi hubungan atau komunikasi itu meskipun gelombang yang merambat pada saluran transmisi berupa medan magnet yang terdapat di kedua penghantarnya, tetapi saluran transmisi tersebut dapat dimodelkan sebagai suatu rangkaian listrik atau rangkaian ekivalen yang memiliki tegangan dan arus, sehingga dapat dianalisis bagaimana gelombang yang merambat pada saluran transmisi tersebut. Demikian materi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.